This is Danny Remix. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Rian Nugroho dari Universitas PGRI Islam Bari Kota Lubuk Linggau, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, Prodi PGSD, kelas 3E semester 3 dengan NPM 2030425150. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan membahas tentang aplikasi komputer dengan dosen pengampu Bapak Rio, Magister Komputer. Baiklah teman-teman, langsung saja simak videonya sampai habis ya. Aplikasi komputer, atau sering disebut aplikasi perangkat lunak, adalah program komputer yang dirancang untuk membantu pengguna dalam menjalankan tugas-tugas tertentu. Aplikasi ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan spesifik pengguna dan biasanya berfokus pada fungsi utama yang memenuhi kebutuhan tertentu. Jadi, aplikasi komputer dapat berupa program yang berjalan pada komputer pribadi, perangkat seluler, atau bahkan perangkat khusus seperti sistem operasi dan perangkat lunak jaringan. Beberapa contoh aplikasi komputer meliputi perangkat lunak pengelolaan kata, perangkat lunak pengelolaan angka, perangkat lunak pengelolaan presentasi, dan perangkat lunak komunikasi. Baiklah teman-teman, yang pertama di sini ada definisi komputer. Istilah komputer mempunyai arti yang luas dan berbeda bagi setiap orang. Istilah komputer diambil dari bahasa Latin, yaitu computare, yang berarti menghitung. Menurut Blismer, pada 1985, komputer merupakan alat elektronik yang dapat melakukan berbagai tugas, yaitu menerima input, memproses input sesuai dengan instruksi yang diberikan, menyimpan perintah-perintah dan hasil pengolahannya, serta menjadikan output dalam bentuk informasi. Nah, jadi perkembangan teknologi komputer sangatlah berkembang. Komputer yang tadinya hanya berfungsi sebagai mesin atau alat untuk menghitung pada saat ini juga telah memiliki berbagai kegunaan untuk memudahkan serta membantu berbagai pekerjaan. Komputer ini memiliki 3 istilah penting, yaitu yang pertama data input, pengolahan data atau proses serta informasi atau output. Pengolahan data dengan komputer diartikan sebagai suatu pengolahan data elektronik di mana data merupakan kumpulan gejala dari sebuah fakta yang dapat berupa angka, simbol, huruf, atau juga merupakan gabungan dari ketiganya. Pengolahan data adalah proses merubah data ke dalam suatu bentuk yang sangat berguna, sedangkan pengolahan data elektronik merupakan proses manipulasi suatu data menjadi sebuah informasi dengan menggunakan suatu alat elektronik seperti komputer. Nah, jadi di sini teman-teman, sistem komputer merupakan sebuah perangkat elektronik yang memiliki perangkat keras yaitu hardware dan perangkat lunak seperti software, yang memiliki tugas menerima input, memproses input, menyimpan instruksi atau perintah, serta menghasilkan output dalam bentuk informasi. Fungsi utama dari sistem komputer yaitu mengolah data supaya menghasilkan suatu informasi dengan bantuan perangkat keras atau hardware, perangkat lunak atau software, serta brainware atau pengguna. Baiklah teman-teman, selanjutnya yaitu ada perangkat keras, hardware. Hardware yaitu sebuah peralatan fisik yang ada pada suatu komputer yang dapat dilihat serta dapat dirasakan oleh pengguna. Yang merupakan hardware yaitu input atau output device, strong device atau perangkat penyimpanan monitor atau screen casing unit, central processing unit atau dikenal dengan CPU. Input device. Apa sih itu input device? Nah, jadi teman-teman, input device adalah suatu alat yang berfungsi menerima suatu inputan yang berasal dari luar sistem, yang berupa suatu sinyal input, seperti mouse, keyboard, joystick, adalah bagian dari hardware yang bertugas memasukkan suatu data ke dalam sebuah komputer. Sedangkan perbaikan suatu input merupakan sebuah program yang berfungsi untuk melakukan pengolahan data yang digunakan untuk memasukkan sebuah data ke dalam suatu program yang ada pada komputer. Nah, selanjutnya yaitu ada output device.
Apa sih output device? Output device atau perangkat keluaran yaitu merupakan suatu hasil yang diperoleh dari proses yang ada, seperti bentuk tulisan, gambar, suara, dan lain sebagainya yang akan dapat dibaca oleh mesin tersebut. Adapun sampel dari perangkat keluaran yaitu seperti monitor, speaker, printer, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu ada Central Processing Unit atau biasa disebut dengan CPU. Apa sih Central Processing Unit tersebut? Central Processing Unit adalah suatu tempat yang bertugas mengelola dan memproses perintah dari sebuah program. Nah, di sini teman-teman ada 3 bagian CPU yang bertugas untuk mengontrol seluruh kegiatan pada sistem komputer, seperti unit kendali atau control unit, yaitu bagian sebuah CPU yang berfungsi mengatur serta mengendalikan proses yang telah dilakukan oleh suatu komputer berdasarkan perintah yang telah diberikan. ALU atau Arithmetic Logical Unit, yaitu bagian dari CPU yang berfungsi melakukan perhitungan baik secara logika ataupun secara aritmatika, dan yang akan dibutuhkan pada saat proses kerja yang berbeda di komputer. Baiklah teman-teman, selanjutnya itu ada internal memory. Apa sih itu internal memory? Internal memory adalah jenis penyimpanan data yang terdapat di dalam komputer atau perangkat elektronik. Ini berbeda dari penyimpanan eksternal seperti flash drive atau hard disk eksternal. Internal memory biasanya terletak di dalam motherboard komputer dan digunakan untuk menyimpan data dan program yang sedang digunakan atau diproses oleh komputer. Nah, jadi teman-teman di sini jenis internal memory yang paling umum adalah RAM atau Random Access Memory dan ROM, Read Only Memory. Nah, RAM ini digunakan untuk menyimpan data sementara yang sedang digunakan oleh komputer, sedangkan ROM digunakan untuk menyimpan data yang tidak dapat diubah dan biasanya digunakan untuk memasukkan instruksi dasar ke dalam komputer saat ia dihidupkan. Jadi internal memory ini adalah komponen yang penting dari komputer karena memungkinkan komputer untuk menyimpan dan mengakses data dan program dengan cepat dan efisien. Nah, kalau yang tadi perangkat keras yaitu hardware, sekarang kita ke perangkat lunak yaitu software. Apa sih itu perangkat lunak software? Perangkat lunak atau software adalah kumpulan instruksi yang memberitahu komputer bagaimana harus melakukan tugas tertentu. Ini adalah program komputer yang dirancang untuk melakukan tugas-tugas tertentu, seperti menghitung, menyortir, atau mengedit. Perangkat lunak dapat dibuat dalam berbagai bahasa pemrograman dan dapat berupa program tunggal atau kumpulan program yang bekerja sama. Nah, jadi teman-teman, perangkat lunak itu dapat dikategorikan menjadi 2 jenis utama. Perangkat lunak sistem yang mengendalikan operasi dasar komputer dan perangkat lunak aplikasi yang dirancang untuk tugas-tugas khusus seperti pengolahan kata atau pengeditan gambar. Nah, di sini ada beberapa contoh perangkat lunak. Yang pertama yaitu ada sistem operasi atau OS. Apa sih sistem operasi OS itu? Sistem operasi atau OS adalah perangkat lunak yang mengelola sumber daya perangkat keras dan perangkat lunak komputer. Seperti operasi berfungsi sebagai antarmuka antara pengguna dan perangkat keras komputer, serta mengontrol dan mengkoordinasi aktivitas perangkat keras dan perangkat lunak dalam sistem komputer. Nah, jadi sistem operasi menyediakan layanan dan fungsi dasar yang diperlukan untuk menjalankan aplikasi dan pemrograman komputer. Sistem operasi ini juga berfungsi sebagai dasar bagi semua aktivitas komputer dan memastikan bahwa perangkat keras dan perangkat lunak bekerja secara harmonis dan efisien. Perangkat lunak aplikasi adalah program komputer dirancang untuk membantu pengguna dalam melakukan tugas-tugas tertentu atau memenuhi kebutuhan spesifik. Nah, perangkat lunak aplikasi ini berbeda dengan sistem operasi yang berfungsi sebagai dasar semua aktivitas komputer. Contoh sistem operasi termasuk Microsoft Windows, MacOS, dan Linux. Nah, selanjutnya yaitu ada perangkat lunak aplikasi. Apa sih perangkat lunak aplikasi itu?
Perangkat lunak aplikasi adalah program komputer yang dirancang untuk membantu pengguna dalam melakukan tugas-tugas tertentu atau memenuhi kebutuhan spesifik. Perangkat lunak aplikasi berbeda dengan sistem operasi ya teman-teman, yang berfungsi sebagai dasar bagi semua aktivitas komputer. Nah, perangkat lunak aplikasi ini meliputi pengolahan kata, pengolahan angka, presentasi, grafis, dan komunikasi. Perangkat lunak dirancang untuk memenuhi kebutuhan spesifik penggunaan dan biasanya tidak termasuk dalam sistem operasi. Nah, jadi perangkat lunak aplikasi dapat diunduh, diinstal, dan dijalankan atas sistem operasi yang berbeda. Contohnya, perangkat lunak aplikasi termasuk Microsoft Office, Word, Excel, PowerPoint, Google Chrome, brosur web, dan Adobe Photoshop. Nah, selanjutnya itu ada perangkat lunak antivirus. Apa sih perangkat lunak antivirus itu? Nah, jadi teman-teman di sini perangkat lunak antivirus adalah perangkat lunak yang dirancang untuk melindungi komputer dan perangkat digital lainnya dari segala virus seperti malware, spyware, dan ancaman keamanan lainnya. Nah, antivirus adalah salah satu contoh perangkat lunak aplikasi yang paling penting untuk menjaga keamanan dan keamanan data pada perangkat digital. Nah, jadi fungsi utama dari aplikasi perangkat lunak antivirus ini adalah untuk mendeteksi, mencegah, dan menghapus virus dan malware yang ada di dalam sistem komputer atau perangkat digital. Jadi teman-teman, antivirus ini bekerja dengan memindai file, program, dan data pada perangkat komputer untuk menemukan pola atau kode berbahaya yang dapat menyebabkan kerusakan atau pencurian data. Contohnya seperti perangkat lunak antivirus termasuk Norton Antivirus, McAfee, dan Avast. Nah, poin yang selanjutnya yaitu teman-teman perangkat lunak pengembangan web. Nah, jadi di sini perangkat lunak pengembangan web adalah aplikasi yang digunakan untuk membuat, mengembangkan, dan mengelola situs web dan aplikasi web. Perangkat lunak ini memungkinkan pengembangan untuk membangun struktur situs web, mengolah konten, dan mengintegrasikan fungsionalitas interaktif pada situs web. Nah, jadi perangkat lunak pengembangan web ini meliputi sistem manajemen konten berbasis framework, berbasis browser, dan berbasis server. Perangkat lunak pengembangan web memungkinkan pengembang untuk membuat situs web yang dinamis, interaktif, dan responsif. Perangkat lunak ini juga memungkinkan pengembangan untuk mengelola konten, penggunaan, dan fungsionalitas situs web dengan lebih mudah dan efisien. Contoh perangkat lunak pengembangan web termasuk Adobe Dreamweaver, Microsoft Visual Studio Code, dan Google Chrome DevTools. Nah, untuk poin terakhir yaitu perangkat lunak grafis. Jadi apa sih itu perangkat lunak grafis, teman-teman? Perangkat lunak grafis adalah aplikasi yang digunakan untuk membuat, mengedit, memanipulasi gambar dan desain grafis. Perangkat lunak ini memungkinkan pengguna untuk melakukan berbagai macam pekerjaan grafis seperti pengeditan foto, pembuatan ilustrasi, desain logo, dan desain grafis lainnya. Nah, contoh dari perangkat lunak grafis ini misalnya seperti Adobe Photoshop, CorelDRAW, dan Audex Maya. Nah, jadi teman-teman, di sini perangkat lunak dapat berupa program tunggal atau kumpulan program yang bekerja sama untuk melakukan tugas tertentu. Misalnya seperti Microsoft Office adalah kumpulan program seperti Word, Excel, dan PowerPoint yang bekerja sama untuk membantu pengguna dalam produktivitas kantor. Nah, jadi teman-teman, kesimpulan pada materi yang sedang kita bahas pada saat ini ya, poin yang pertama yaitu komputer. Komputer merupakan alat elektronik yang dapat melakukan berbagai tugas, yaitu menerima input, memproses input sesuai dengan instruksi yang diberikan, menyimpan perintah-perintah dan hasil pengolahannya, serta menyediakan output dalam bentuk informasi. Perkembangan teknologi komputer sangatlah berkembang. Komputer yang tadinya hanya berfungsi sebagai mesin atau alat untuk menghitung pada saat ini juga telah memiliki berbagai kegunaan untuk memudahkan serta membantu berbagai pekerjaan. Poin yang kedua yaitu hardware. Sebuah peralatan fisik yang ada pada suatu komputer yang dapat dilihat serta dapat dirasakan oleh pengguna, yang merupakan hardware yaitu input atau output device,
strong device atau perangkat penyimpanan, monitor atau screen, caching unit, central processing unit atau dikenal dengan sebagai CPU. Poin yang ketiga yaitu perangkat lunak software. Perangkat lunak atau software adalah kumpulan instruksi yang memberitahu komputer bagaimana harus melakukan tugas tertentu. Ini adalah program komputer yang dirancang untuk melakukan tugas-tugas tertentu seperti menghitung, menyortir, atau mengedit. Perangkat lunak dapat dibuat dalam berbagai bahasa pemrograman dan serta berupa program tunggal atau kumpulan program yang bekerja sama. Baiklah teman-teman, itu tadi video pembelajaran dari saya. Terima kasih sudah menyimak videonya sampai habis. Mohon maaf jika ada kata yang kurang tepat dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.